Shalom, hello semua, hai, selamat datang ke vlog Glorinda. Hari ini kita akan bercakap tentang kematian. Ceng, ceng, ceng. Gitu. Untuk pengesahan kematian, kalau di hospital lah kan yang saya tahu, yang saya baca, yang saya tengok di tayangan, diorang akan memastikan bahwa sudah tiada pulse, sudah tiada detak jantung. Kalau hospital dia canggih lagi sedikit, diorang akan mencari kalau masih ada gelombang otak ataupun ini orang sudah mati otak atau tidak. Baru akan ada pengesahan kematian. Jadi pengesahan kematian ini bukan dorang main hantam saja, oh dia tidak bergerak sudah mati, dia bilang tidak. Karena cek dia punya respon anak mata begitu. Kasih betul kalau saya salah, saya takut anak mata kebobola mata, dia bilang itu. Maklumlah kita kan bukan student medical, jadi macam ini sejelas term yang kita boleh cakap. Intinya pengesahan tentang kematian bukanlah boleh buat suka-suka ataupun yang macam boleh random saja kau cakap, oh dia tidak bergerak maknanya dia sudah mati. Tidak semudah itu pulgoso. So, kali ini kita akan bercakap tentang seorang lelaki yang berusia 40-an, lahir dan hidup di Ukulele, Tanzania, yang bernama Ismail Azizi. Lelaki ini dianggap ahli sihir karena tetap kembali hidup selepas kematiannya yang keenam. Jadi bagaimanakah 6 kematian itu? Tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi ke kematian yang pertama, Ismail Azizi. Oke, first time dia meninggal ialah kemalangan di tempat kerja, which is tidak diterangkan detail dia macam mana, dia terhempap apakah, tapi dia bilang accident di tempat kerja. Dia punya kawan-kawan sekerja dan orang-orang sekeliling datang ambil dia, bawa pergi hospital. Dan pihak hospital ataupun staff, dokter, etc. Bunyi ayam saja. Saya minta maaf kalau kamu dengar bunyi ayam, di sinilah. Macam inilah kehidupan kampung. Jadi dokter kasih tahu kepada keluarga dan rekan-rekan dia di luar kecemasan tuh, kami tidak dapat menyelamatkan nyawa Ismail Azizi. So, mayat Ismail Azizi diletakkan di rumah mayat, di mana mayat di sana tidak diletakkan dalam kotak-kotak yang macam laci kotak sejuk gitu yang macam selalu kita nampak di tayangan, tetapi dia akan kasih taruh yang macam yang di katil-katil saja, itu yang bersusun katil yang semua mayat, jadi ada tag. So dia dimasukkan di dalam bilik yang tidak dikunci dari luar. Ismail terjaga dari kematian. Dia terbangun tiba-tiba dari katil itu, dia bangun, dia rasa sejuk dan dia melangkah keluar dari bilik itu. Syukur itu bilik tidak kena kunci dari luar. Ketika Ismail ini keluar dari bilik mayat, masa itulah semua saudara mara dia, keluarga dia merasa terkejut sebab dia tidak mati macam yang dokter cakap, dia hidup balik. Sekarang kita pergi kepada kematian kedua, Ismail Azizi. Saya pun tidak tahu sebut namanya orang Ismail kah Ismail. Oke, Ismail ini tinggal sendirian di rumah. Kemudian terkena lah dia itu demam malaria kan. Dia sudah demam malaria sakit beberapa hari. Lalu adalah orang yang nampak dia sakit dan tolong dia hantar pergi hospital. Tetapi setibanya di hospital, dokter mengesahkan bahwa Ismail ini tidak dapat mereka selamatkan karena dia terlalu teruk, sudah dia sakit. Mungkin juga sebab dehidrasi, satu. Kedua itu malaria dialah. Kalau kamu pernah kena malaria, kamu akan tahu bahwa kena malaria itu tidak lucu ya kawan-kawan, tidak lucu. Masa saya budak lagi pun saya rasa macam mati sudah kan ini, saya bilang masa kena malaria. Jadi si Ismail Azizi disahkan meninggal sebab malaria dan lambat dia pergi hospital. Jadi dokter tidak dapat kasih selamat sudah. Keluarga Ismail pun akhirnya menyediakan persiapan untuk pengkebumian. Ketika baru beberapa saat Ismail berada dalam keranda, Ismail tiba-tiba bangun. Semua orang terperanjat, keluarga Ismail bahkan memanggil dokter untuk mengesahkan bahwa adakah benar-benar Ismail ini hidup lagi. Pas itu dokter pun datang dan dokter bilang iya, dia masih hidup. Padahal sudah disahkan meninggal di hospital karena malaria. Macam yang saya cakap tadi, pengesahan untuk kematian seorang pesakit bukanlah semudah yang kau pergi rasa nadi dia, lepas itu kau pergi
tengok dia punya bergerak ke tidak begitu. Jadi dia akan mengesahkan dari pergerakan anak mata, dari jantung, nadi. Kalau dia punya hospital lebih canggih, mereka akan memeriksa dia punya gelombang otak. Adakah otak ini masih hidup atau sudah mati? Karena banyaknya penyihir di kawasan mereka, jadi orang kampung pun mulai melayan dan menuduh Ismail adalah ahli sihir. Bahkan tidak kurang yang memfitnah bahwa Ismail ini ialah pengamal perdukunan. Padahal Ismail tidak terlibat langsung dengan hal-hal seperti itu. So, kita pergi kepada kematian yang ketiga. Kematian Ismail Azizi yang ketiga adalah disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya ini sampai orang nampak itu kereta berlanggar dengan sangat teruk, kendaraan berlanggar dengan sangat teruk, dan Ismail jadi koma. Kemudian beberapa hari lepas dia koma, dia meninggal dunia. Disahkan meninggal dunia. Jadi semasa beliau baru mau dikuburkan, karena kasih masuk di kerandakan, karena kena kasih mulai upacara pengkebumian. Jadi belum lagi sempat tutup keranda, dia bangun lagi dari dalam keranda itu. Jadi ada yang lari, ada yang terkejut, ada yang rasa macam, oh ini ialah hantu, ini tidak boleh terjadi. Jadi orang lari, lintang pukang, ada yang begitu. Kematian Ismail Azizi yang keempat adalah dipatuk ular. Jadi dia turun kan berkebun. Kebun area rumah dia juga, dia kena patuk ular. So dia tidak tahu sekuat apa bisa ini ular, tapi makin lama dia rasa macam makin tidak sehat, makin tidak oke. So dia pun pergilah jumpa dokter. Tetapi sayangnya pada masa dia berjumpa dengan dokter itu, dia punya bisa sudah menjalar dari atas sampai kaki. Dokter bilang, bisa itu ular yang patuk kau sudah menjalar ke satu badan dan kami tidak mungkin dapat menyelamatkan Anda. So beberapa waktu kemudian Ismail dikatakan meninggal dan disahkan meninggal oleh dokter. Kali ini Ismail diletakkan lebih lama di bilik mayat, yaitu selama 3 hari. 3 hari di bilik mayat. Ketika keluarga dan saudaranya datang ke rumah mayat atau bilik mayat untuk membawa mayat Ismail pulang untuk pengkebumian, mereka mendapati Ismail sudah terbangun dari kematiannya. Jadi dia duduk sudah dikatil. Kematian yang kelima, Ismail jatuh ke dalam lubang tandas. Jadi lubang tandas dia macam yang pengumpulan kumbahan, pengumpulan pup. Bukan yang lubang tandas kecil, yang dia masuk ke dalam. Kita pun tidak tahu secara detail macam mana dia boleh termasuk di dalam kan. Namun ketika dikeluarkan dari dalam toilet pit itu, beliau sudah tidak bernyawa. Dan ketika sudah tidak bernyawa itu, ketika baru memulai lagi dia punya proses pengkebumian, dia tiba-tiba bangun. Jadi apa kata Anda kalau kamu melihat kejadian seperti ini di depan mata Anda? Sangat-sangat impossible yet happening, guys. Yang keenam, setelah 5 kali Ismail ini disahkan meninggal dan kemudian hidup balik, meninggal, hidup balik, orang kampung mulai banyak yang tidak suka dengan dia, mulai takut dengan dia, dan mulai berpikir macam-macam tentang si Ismail Azizi ini. Sehingga kan beliau dituduh sebagai penyihir, pengamal ilmu hitam, ataupun black magic. Seorang pun jadi macam yang terfikir cara yang mungkin lebih baik kita kasih mati dia betul-betul, dia bilang. So rumah dia pada satu malam, rumah si Azizi dibakar dan si Azizi pula, si Ismail ada di dalam. Untungnya ada orang yang baik di kampung itu datang untuk menyelamatkan si Ismail, walaupun agak terlambat sedikit. Dia sudah sesak nafas di dalam, berang terhidup asap banyak, itu membuatkan orang mati sebelum dia terbakar pun. Jadi si Ismail ini diselamatkan oleh orang-orang yang baik, menyelamatkan dia dari dalam rumah yang sedang terbakar itu. Ismail telah meninggal. Jadi dia sudah meninggal. Lalu Ismail dihantar ke hospital, disahkan sekali lagi meninggal oleh dokter. Dihantar ke bilik mayat. Dan sesampainya di bilik mayat, baru beberapa saat di dalam bilik mayat, Ismail Azizi bangun lagi dengan dia punya badan yang luka-luka, dengan dia punya kepala yang pening, dengan badan dia yang rasa lain. Jadi pengakuan Ismail Azizi ini kamu boleh nampak di video, ada beberapa di YouTube
tentang Ismail Azizi. Beliau mengatakan bahwa setiap kali beliau bangkit daripada kematian, beliau merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh beliau. Dan ada juga diceritakan oleh dia punya keluarga bahwa dia punya datuk sebelum itu pun pernah meninggal dan hidup kembali, tapi satu kali sahaja. Kematian kedua dia mati selama-lamanya. So saya terfikir, macam mana kalau nanti dia meninggal dan dia lambat bangun? Macam mana kalau dia sudah di dalam tanah, dia terbangun dan dia tidak dapat keluar? Oh my God, sangat ngeri untuk difikirkan. By the way, dari sudut pandang Ismail Azizi sendiri, beliau merasakan ini ialah berkat ataupun satu anugerah daripada Tuhan bahwa dia boleh terlepas daripada maut sebanyak 6 kali. Tetapi dalam masa yang sama beliau juga merasa sangat sedih karena dipulaukan oleh masyarakat, dianggap sebagai penyihir, juga difitnah, melakukan ilmu hitam, difitnah berbagai hal yang sebenarnya dia sendiri pun tidak tahu. Dia bukan penyihir, dia tidak tahu apa-apa tentang sihir, tapi dia akan cakap dia ialah penyihir. Oleh karena layanan orang dan apa itu yang macam tersebar lah itu ceritakan, jadi dia susah mau dapat kerja ini. Dia susah untuk mendapatkan duit, dia susah untuk mencari makan, dikarenakan orang menganggap dia seorang penyihir. Kalau kamu tengok dalam video, kamu akan perasan yang di sekeliling rumah dia adanya tanaman seperti pisang dan juga sebagainya. Mungkin itulah cara dia untuk meneruskan kehidupan dia kan. Dan saya yakin beliau ini adalah seorang yang sangat sabar. Kamu bayangkanlah kalau kamu tinggal di kawasan yang orang sampai mau pergi bakar rumah kau, semata-mata untuk mau pastikan kau mati dan menganggap kau ialah ancaman untuk diorang. Padahal kau tidak buat apa-apa salah. Kau punya masalah yang kau hidup balik dari kematian itu kan kau sendiri pun tidak tahu macam mana kau boleh hidup. Dia sendiri macam itulah. Cuma dia cakap apa yang pasti setiap kali dia bangkit daripada kematian dia akan merasa lain di badan dia. Logically memanglah lain sebab dia punya badan itu sudah kaku beberapa ketika dan bangun lagi. Maksudnya itu darah sudah diam lama kan, terus dia bergerak balik. Memang akan rasa lain lah kan. Cuma itulah. So kamu tulis apa pendapat kamu di komen. Kalau saya sendiri saya rasa ini perkara ialah di luar nalar kita sebagai manusia, tetapi sudah pasti banyak perkara di dunia ini yang kita rasa mustahil, tapi Tuhan bilang of course ada. Dia bilang sebab Tuhan punya kuasa itu di luar daripada jangkauan kita. Jadi kamu komen di bawah kamu percaya atau tidak dengan kejadian Ismail Azizi ini. Kalau kamu rasa kamu mau research lebih, kamu pergi cari saja Ismail Azizi. Nanti kamu akan nampak tuh. So guys, itu saja video kita kali ini guys. Thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. See you on my next video. Bye-bye.